ketika sholat tidak dipakai baca Quran, maka rumah itu mendatangkan musibah, mendatangkan satu pertengkaran karena resah dan gelisah. Karena ukurannya bukan hanya harta, bukan jabatan, siapapun orangnya itu akan memberikan, Allah berikan ketenangan kalau tempat itu dipakai sholat dan hidupnya bentengnya adalah sholat dan konsep dan prinsip kehidupannya adalah Al-Quran. Maka afdalul ibadah ala ummati qiraatul Quran. Ya Humairah, wahai bunga mawarku tercinta. Itu adalah satu panggilan yang istimewa. Nabi berangkat, assalamualaikum, jawab wal istri, waalaikumsalam. Sehingga figur contoh yang baik, nambah ilmu, nambah istri yang tadinya sendiri sekarang sudah punya tanggung jawab, maka insya Allah nambah budi pekerti, sehingga menjadi sunnah Nabi yang menjalankan akhlak-akhlak Nabi, yaitu Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi kalau suaminya Desa Cinta Mekar, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, dongkap kaya tempat lain lantung tambuh laku, lain datang tanpa seja, nanging sumeja ngalaksanakeun pasang subaya sababaraha waktu anu kapungkur nyaeta jatuh kramina pun anak anu wastana Ipan Firmansah Kak Neng Pani Pinanti putri tegesna Bapak RMAS Jayadipura kali Ibu Siti Rohayati. Numutkeun galur karuhun kabiasaan miwah tatak rama di tatar Sunda. Ciri nu jadi tali paranti saja acara upacara akad nikah biasana sok diayakeun dina acara serentanti. Atuh kumargi ayeuna pantos tunduk kana waktuna nyenggang kana mangsana, sim kuring ngawakilan iburana ramana. Maksad nyanggakeun ieu pun anak Ipan Firmansah ilang-ilang arong margahina diwangkit ieu sasatna di luhur saujung rambut ti handap sahibas dampal getihna satetes amekanana sadami saur paripaus tema tos teu ngagaduhan nyanggakeun ka salira bapak rawuh ibu oge khususna Neng Pani Pinanti mugi ditampi ku kaweningan galih mung langkung dipayung da agung. Bapak mana salaman ya, untuk Bapak salaman tahan ke kamera, ningal Pak Haji senyum, gak ada Pak Haji pakai senyum. Alhamdulillah terus. Nusanesna mangga bilih berat panginten panitia dicanakan tak kapalih pakarmu ayatnya kurang estafet tuh. Hari ini sedang nikah dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kanggo persiapan salajengna acara pokok akad ku ayeuna sakitu. Satu acan akad badai di ayat kedua nasihat nikah ku pangaresa menuju ngalengkah ngalakonan lengkah anu aneh lengkah menuju kana kehidupan anu ieu yang paling bakal jadi istrinya pailan sapiakan menuju ke panggilan sebulan bisa daya alhamdulillah sekedar di janji suci bakal terus di sapiakan Sugri wargi sadaya saat acan atanapi nasihat nikah urang kupingkeun deui aosan ayat suci Al-Qur'an anu bade diaoskeun ku pangresa Al Ustaz Anang Saiful Hakim SHI di Sumatra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba alaihi wa harrama sibah wa naha alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلاة دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. قال الله تعالى بكتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف. قال نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: كن كاليتين ولا تكن كالعضنين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak KUA anu kupibados dihormat, para sesepuh pangarsa di rombongan calon pengantin pamegat, oge di calon pengantin istri, oge dihadiri dina ieu saah ku para pejabat, khusus Ibu Bupati, oge sadayana sing janten wasilah sadayana kenging barokah dunia akhirat. Utamina dina ieu saah pibados dikiwarang khutbah nikah anu di magudang nasar sampal seueur kiai seueur ajengan, tapi ieu mah ngalap berkah we hoyong ku urang Bandung Cimahi. Mudah-mudahan ibados ngiring ieu ngabring sareng wargi-wargi ditanggil sing jadi wasilah sadayana anu ngiring ngajajak ieu rai ibados ditanggil sadaya langkahna sing jadi langkah menuju kebaikan surga Allah Subhanahu wa taala. Dawuhan Imam Ghazali dina Ihya, syarat jalmi berkah dunia akhirat teh luyu sareng dawuh Rasul, inna sa'adah kulla sa'adah tulal umri fi ta'atillah. Mudah-mudahan Aa sareng Neng tos nikah teh panjang yuswa, sing sehat lahir batin, tambih dianggo taat ka Allah Subhanahu wa taala. Konsep kehidupan yang paling utami sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tentang suami anu tanggung jawab, suami anu jujur, kadang kagaduhan konsep wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergauli rumah tanggamu perilaku yang baik, akhlak yang baik. Karena tidak sedikit perempuannya tidak salehah karena suaminya yang tidak memberikan figur yang baik. Aya bahasa lamun suami na kasar, awewe ge sok leuwih kasar. Komo istri mah disebutna makhluk halus. Nah, jadi memang perempuan itu tergantung suami. Seperti Nabi memanggil istri dengan perkataan yang indah, ya Humairah, wahai bunga mawarku tercinta. Itu adalah satu panggilan yang istimewa. Nabi berangkat, assalamualaikum, jawab oleh istri, waalaikumsalam. Sehingga figur contoh yang baik, nambah ilmu, nambah istri yang tadinya sendiri sekarang sudah punya tanggung jawab, maka insya Allah nambah budi pekerti, sehingga menjadi sunnah Nabi yang menjalankan akhlak-akhlak Nabi, yaitu Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi kalau suaminya penuh dengan akhlak, maka insya Allah perempuannya pun bukan hanya formalitas, menjadi perempuan yang hakiki, bukan hanya cover, bukan hanya cantik luar. Karena kata Imam Ghazali, kalau kita pengen mukasyafah, belajar untuk ma'rifat kepada Allah, maka benerin dulu muamalah kita zahiran wa batin, bukan hanya al-akhir tetapi dengan batin. Di inti nama sing saya mana ke suami sing saya anu jadi istri kudu boga kanyaan, karena sesuatu hal yang menjadi wasilah
manusia akan berkah dunia dan akhirat. Jangan lupa siang malam ada kesempatan untuk mengaji diri. Kalau mengaji dekat kiai, dekat santri, insya Allah bisa introspeksi diri. Kenapa? Karena itu adalah motivasi agar menjadi manusia yang menggapai ridho ilahi, gampang rezeki, insya Allah neng encet bakal nasib ke tanah suci. Ibadahnya istiqomah, hidupnya barokah, dan nanti dikala oleh Allah diambil menjadi manusia yang mati husnul khatimah. Yang kedua, jadikan kata Imam Ghazali baiti jannati, ini rumahku surgaku. Yang penuh dengan apa? Penuh dengan nawiru manajilakum bisalah wa biqiraatil Qur'an. Suami harus memberikan tempat yang aman, yang nyaman untuk menjadi tempat ibadah. Karena satu rumah bila seperti gedung, seperti hotel, tapi rumahnya tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Quran, maka rumah itu mendatangkan musibah, mendatangkan satu pertengkaran karena resah dan gelisah. Karena ukurannya bukan hanya harta, bukan jabatan, siapapun orangnya itu akan Allah berikan ketenangan kalau tempat itu dipakai sholat dan hidupnya bentengnya adalah sholat dan konsep dan prinsip kehidupannya adalah Al-Quran. Maka afdhalul ibadah ala ummati qiraatul Quran. Mudah-mudahan dengan nanti Anda mengkaji Quran, mendengarkan Quran, mengaji lagi kepada para kiai, insya Allah Anda semua menjadi rumah tangga yang rumahnya baik di jannati dan hidupnya sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga, niat luluskan, karena niat ini adalah niat ibadah. Tazawwajul nisa fa innahu la ya'tikum bil ma. Nikah karena Allah, bukan hanya main-main, tapi lillahi ta'ala, maka neng tidak akan lelah kalau lillah. Kenapa orang banyak galau? Kenapa ibu-ibu banyak pasang status, ganti-ganti DP, motohan salaki kegering? Kenapa? Karena memang kehidupannya niatnya bukan niat ibadah. Kalau niat ibadah, suami sakit pijitin, kalau suami aina kedinginan, simutan, lain dipotohan, beri status tuh. Itu kan hal-hal yang tidak baik. Maka kalau niat ibadah, insya Allah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Karena Allah memerintahkan kita belajar dan belajar, siapapun orangnya, pangkat apapun, mau jenderal, mau TNI, mau polisi, mau gubernur, siapapun, kalau niatnya kurang lurus, maka semua akan kembali kepada diri kita. Karena Allah tidak akan merubah nasib diri kita kecuali diri kita sendiri. Oleh karena itu, jadikan motivasi nikah ibadah, mudah-mudahan menjadi wasilah tambah manfaat, tambah barokah. Yang keempat, cukup rezeki. Tidak sedikit sekarang perempuan ada uang abang sayang, ada uang abang ditendang. Kadang-kadang abang-amekan terbuka duit, amek-amekan kasih lagi, jadi cerai akibat aina kurang duit. Kadang-kadang rumah tangga yang mana 18 tahun kemajuan, salah kita jadi amak, sok saya yang maju mah gua yang dirodaan. Jadi aina perkara yang tidak baik. Makanya jangan sampai rumah tangga ini menjadi aina pertengkaran, karena tidak jadi ukuran. Orang wali kota saja meninggal, orang wali kota kita nu boga pangkat sakit naon maot di Bandung, ngomongan sih ngomong barang dahar wae tereh teh maot teh. Jadi Ustaz Dahar itu ngopi terus nah itu teh kurang halus begitu. Jadi hal-hal yang tidak baik, jadi intinya tong mihraan umatnya orang. Maka motivasi cukup rezeki. Kalau saya tidak meniat ibadah karena dianggap sudah orang tangkil sedang saudara, maka saya tidak akan datang, Pak. Saya ceramah malam, datang subuh, ada tamu dari Sukabumi, sampai subuh saya nggak ke timur. Tapi ini wasilah karena apa? Yang nikahnya adik saya, keluarga saya, dan uak di sini pada saudara-saudara saya. Maka insya Allah mudah-mudahan yang hadir semua rezekinya semua jadi berkah. Yang hadir semua lancar rezekinya, pangkatnya berkah, anaknya soleh-solehah. Karena dulu anaknya, bapaknya tukang tani, itu anaknya jadi kiai, anaknya jadi profesor, anaknya jadi dokter. Tapi kenapa anaknya sekarang jadi kurang solehah? Karena mungkin terlalu banyak makan bang keriling. Jadi budaknya teh kurilingan terus. Gitu.
Makanya mudah-mudahan bukan hanya kita dipandang punya pangkat, punya harta, karena di depan mata, di depan Allah itu bukan harta, bukan jabatan, tapi al-mautu babun, di depan mata adalah kematian. Yang kelima, jadikan, sehatkan lahir batinnya. Suami harus mendidik istri, jangan menjadi orang yang suka panasan, batur beli motor pemajikan orang ngebur, ya. Jangan sampai ayeuna orang lain beli mobil, istri kita masuk ambulan, batur beli parabola, ayeuna istri orang jadi ayeuna beli paramik. Jangan begitu. Jadi intinya, jadikan ayeuna ala dzikrillah tatma'innul qulub. Tenangkan diri ini dengan zikir, karena yang menyelamatkan hidup suami usaha awewe sholat duha, bukan lain betul-betul amal aja. Maka motivasi bukan hanya ngomong, tetapi jadikan suami datang subhanallah, istri suaminya datang diayomi dengan baik, diurus dengan aina kelembutan, diurus dengan aina keistimewaan. Dan pagi-pagi suami bikin kopi, lain yang ancasan, maka motivasi. Ya, kalau mana besok itu melalui dijadikan motivasi ibu-ibu lain sadari mikir dia ayeuna keneh. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan wasilah menjadi apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, tenangkan hati. Jangankan orang harus pengertian, teleponan dengan suami, WA-an dengan suami, apapun buat suami akan ada rezeki. Alhamdulillah. Siti Aisyah, Rasul pagi-pagi, wahai Rasulullah, kata Ayah Siti Aisyah, wahai ya Rasulullah, saya ini di pagi ini tidak ada makanan. Kata Rasul, gimana tuh? Kata Aisyah, kita saum saja. Itulah yang mengajak Ayah Rasul untuk berpuasa adalah Ayah istrinya Siti Aisyah, karena yang jadikan jadi istri yang qanaah, menerima apa adanya. Tidak ada makanan banyak dari la haula wala quwata illa billahil aliyyil, kecuali abang 2 minggu terbalik baca inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau ibu-ibu menyebutkan innalillahi teh naon balik video itu. Yang keenam, jadikan motivasi wasawwirhum fil amri syura bainahum. Apapun cek meser naon wae dulu sendiri, sekarang mana naon kudu musyawarah. Kata Nabi kun kal yadain wala takun kal udunain. Jangan aina jadikan rumah tangga seperti 2 tangan. Oh iya kieu leungeun kacai jadi salawi kadrat getol salat. Intina jangan seperti 2 telinga. Kadang-kadang istrina solehah, salakina musuh wae. Kadang-kadang istrina solehah eta suami udud teureun. Hayang suamina soleh, salakina eta soleh, masyaallah, pamajikanna unyang ayuh teureun. Itu kadang-kadang maka motivasi, janganlah menjadi manusia yang selalu ayeuna banyak menang sendiri, asapang benerna, asapang alusna, sarua dan dia satukan azwajan, 2 insan yang disatukan ini saling mengisi kekurangan dua-duanya. Mudah-mudahan cek menjadi anak ayeuna suami yang musyawarah, contoh beli naon wae, barang naon wae, kenal contoh orang beli cang mangkirnya dari kurang ngobrol tuh istri teh kadang lah kemana wae ngomong bacot. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak kita nanti diberikan turunan yang zuriyah yang lil muttaqina imamah. Kata Imam Ghazali, kalau anda pengen berkah dalam berumah tangga, anak pengen soleh-solehah, prosesnya yang baik, bolu kurang ngucek bantat budak, jadi budak nanti jadi bandelnya gitu. Mandi heula cek naiknya, mandi heula baik di soget kucana, mandi heula geus mandi teh sok ulah rusuh at-ta'ani minallah al-azalah minasyaitan. Harus tenang ulah rusuh yang budak teh keluar kolorna pada sunyi utang yang sana pantai sholat subuh teh rusuh perasaan teh sorban nu dikadikan pada utang pamajikan. Eta teh kurang halus ya gitu rusuh teh setan itu rusuh. Enggak budak nanti lagi jadi kunti lagi jadi nerawo. Itu akibat salah adonan aja. Jadi saya tenang, musyawarah, mandi, ibad, hayang kuat teu kudu melihat obat kuat. Geus meuh aya wudu. Imam Ghazali obat kuat wudu apa maafkeun angkeun fakir lamun jalmi dawa wudu. Lain cuci tangan tapi nu hade mah babi itlaq ilzud wa iradatil am. Bagus pakai masker, bagus cuci tangan, tapi setiap ain pemerintah memberikan itu cuci tangan agar mengingatkan supaya kita daerah wudu dawa wudu sampai wudu. Eta teh sehat leuwih obat kuat.
Jadi kumis ini sebagian obat kuat ini aki-aki salapina mulai kuku bima pemajikan mulai sari rapat di tinyu teh patuker di salapina minum sari rapat pak kau pemajikan minum kuku bima atau itu tengah penting salapina rapat ya jadi pemajikan jek tuh sih ada pekawanya ulah gitu. Alhamdulillahirobbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala kurang dipasih kesehatan. Sok ibu tulisan hati, sok neng jaga hati, jangan kau nodai, jagalah istri, lentera hidup ini titipan ilahinya kan? Itu adalah titipan ilahi, jaga istri itu, jangan sampai disia-siakan. Sok sing saya, sok wudu, sok sholat, insya Allah bukan hanya glowing wajah, tapi glowing kan hati. Ulah wajah glowing untuk koneng tetap halus mau dicium salaki bau jengkol lo baru cerai akibat jengkel ke pemajikan jengkol mudah-mudahannya sing sarehat lahir batin tuh saksi ge seserian ke rumah sangguran pernah nyium pamajikan karena bau jengkol yang wudu sholat baca sholawat insya Allah mudah-mudahan amalan umat akhir zaman yaitu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu mudah-mudahan mencet diberikan Rabbi habli minas sholihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi wafi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu ya'ti bi ibadi wafirah li wa lahu fi darajatil akhirah. Nanti sesudah ijab mudah-mudahan menjadi manusia yang diangkat derajat dunia akhirat. Mohon maaf kepada Bapak KUA dan sesepuh dan Ibu Bupati dan Bapak lainnya sesepuh-sesepuh, semoga Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maka dilaksanakan nasihat jenazah itu ramana akmanya almarhum ibu Roka yang dicitakan yang pani penanti ujantan walina Bapak Andung Bapak Raden Emma S. Jaya Dibra bin Bapak Raden Sukmana. Mas ditanya mas kawina mas 20 tahun kanda dibayar kontak orang latihan ya Ipan Firmansyah Bapak nikahkan anjing karena yang panik binanti putri Bapak nganggo mas kawin mas 20 dalam pangkat dibayar kontak tuh ya Bapak nikah karena putri nganggo dengan berbagai berbagai bilang sama pinjam dia pada mama barokah barokah itu jawab benar gua barokah barokah